pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang dengan nuansa budaya Madura. Bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki volume. Contoh bangun ruang antara lain adalah kubus, balok, prisma, dan limas. Untuk menambah menariknya pengetahuan kita akan memainkannya dengan rumah adat Madura, yaitu Tanian Lancel. Halo semua, saya Nurul Jannah. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, dan juga ada 3 rekan yang akan membantu kita dalam pembelajaran hari ini. Halo, saya Adam Setiawan. Saya akan menjelaskan tentang kubus dan balok. Hai, saya Nawal Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Dan saya lanjut, saya akan membantu kalian memahami limas. Oke, mari kita mulai dengan bentuk kubus dan balok. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama besar. Sedangkan balok memiliki 6 sisi dengan pasangan sisi yang berhadapan berbentuk persegi panjang. Sekarang marilah kita melihat contoh dari rumah adat Madura yang memiliki bentuk menyerupai kubus dan balok. Di rumah adat Madura, yaitu Tanian Lancel, ada rumah yang bentuknya menyerupai balok, yaitu dapur. Dapur berbentuk persegi panjang dan memiliki atap yang miring. Berikutnya kita akan belajar tentang prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki 2 sisi yang berbentuk segitiga dan 3 sisi yang berbentuk persegi panjang. Apakah kalian tahu rumah adat dari Madura yang menyerupai prisma segitiga? Ya, betul. Bagian atap dari rumah utama di Tanian Lancel biasanya berbentuk prisma segitiga. Atap dikenal sebagai atap pelana yang memiliki 2 sisi berbentuk segitiga di bagian depan dan belakang. Selanjutnya, kita akan membahas limas. Limas memiliki alas berbentuk persegi atau persegi panjang dengan sisi lainnya berbentuk segitiga yang bertemu di titik puncak. Ada bagian di rumah adat Madura yang menyerupai bentuk limas, yaitu atap. Biasanya di bagian tengah rumah adat Madura ada struktur yang menyerupai limas. Ini adalah penyimpanan barang atau berfungsi sebagai gudang kecil. Bentuknya mirip dengan limas yang memiliki alas persegi panjang. Setelah kita mengetahui berbagai bentuk bangun ruang, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menemukan bentuk-bentuk ini dalam kehidupan sehari-hari kita dan khususnya dalam budaya Madura. Contohnya, lemari pakaian di rumah kita yang berbentuk balok.
Tanian lanceng atau yang dikenal juga sebagai halaman panjang merupakan sistem permukiman tradisional yang ditemukan di Pulau Madura, Indonesia, khususnya di wilayah Madura Timur. Arsitektur ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong yang kuat dalam masyarakat Madura. Secara fisik, tanian lanceng terdiri dari beberapa rumah yang berjejer dan saling berhadapan, membentuk sebuah halaman panjang di tengah. Rumah-rumah ini biasanya dimiliki oleh anggota keluarga yang besar yang terdiri dari beberapa generasi. Setiap rumah ditempati oleh satu keluarga inti, seperti kakek, nenek, anak-anak, dan juga cucu-cucu. Di ujung halaman sering ditemukan langgar atau surau yang berfungsi sebagai tempat ibadah bersama. Langgar ini merupakan pusat spiritual dan tempat berkumpulnya keluarga untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan pengajian. Selain itu, dalam kompleks tanian lanceng juga terdapat lumbung padi dan kandang ternak yang biasanya terletak di bagian belakang rumah atau pinggiran halaman. Lumbung padi berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen, sementara kandang ternak digunakan untuk memelihara hewan seperti sapi, kambing, dan ayam. Halaman lanceng di tengah tanian berfungsi sebagai ruang terbuka yang multifungsi. Di sini, berbagai aktivitas sosial dan budaya keluarga berlangsung, seperti upacara adat, pertemuan keluarga, hingga kegiatan bermain anak-anak. Halaman ini juga menjadi tempat untuk menggelar acara-acara penting seperti pernikahan, hitan, dan selamatan. Kehidupan di tanian lanceng sangat dipengaruhi oleh semangat kebersamaan dan gotong royong. Misalnya dalam acara-acara besar, seluruh anggota keluarga akan bergotong royong mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari memasak, mendirikan tenda, hingga membersihkan halaman. Tanian lanceng bukan hanya sebuah bentuk arsitektur, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofi yang mendalam. Konsep ini menggambarkan eratnya hubungan antar anggota keluarga dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa komunitas masih berusaha mempertahankan tanian lanceng sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Di era modern, tanian lanceng menghadapi berbagai tantangan, terutama dari segi urbanisasi dan perubahan pola hidup masyarakat. Banyak generasi muda yang memilih merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan dan pendidikan, yang akhirnya berdampak pada berkurangnya populasi di desa-desa tradisional. Namun demikian, ada juga upaya dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melestarikan bentuk permukiman ini. Beberapa komunitas mulai mengembangkan tanian lanceng sebagai destinasi wisata budaya yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga tradisi, tetapi juga untuk mengikatkan perekonomian lokal. Kesimpulannya, tanian lanceng merupakan warisan budaya yang kaya dan unik dari masyarakat Madura. Bentuk pemukiman ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat Madura. Di tengah perubahan zaman, pelestarian tanian lanceng menjadi penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya yang menghargai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, luar biasa. Kita sudah belajar banyak hari ini tentang bangun ruang dan bagaimana mereka berhubungan dengan rumah adat Madura, yaitu tanian lanceng. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat dan kalian lebih mengenal budaya serta matematika. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya.